Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang pertama, mari kita bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, mari kita sampaikan salawat dan salam kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baiklah, sebelum kita mulai ada baiknya terlebih dahulu kita awali dengan pembacaan doa. Pada mahasiswa semuanya berdoa dimulai. Oke, selesai. Baiklah, sebelum kita masuk materi, Bapak mau absen terlebih dahulu. Yang pertama, Bina. Hadir, Pak. Hadir. Sehat Bina? Alhamdulillah sehat. Kemudian Rahima. Ada Rahima? Hadir. Sehat Rahima? Alhamdulillah sehat ya. Tia ada? Oh iya. Sehat ya? Alhamdulillah. Kemudian Rizka ada? Rizka sehat? Sehat. Sudah makan? Sudah. Alhamdulillah. Solihin, ada Solihin? Hadir, alhamdulillah hadir. Kemudian Mai. Alhamdulillah hadir Mai ya. Apa kabar Mai, sehat? Alhamdulillah sehat. Baiklah, sebelum kita lanjut ke pelajaran kita, ada baiknya Bapak tanya materi-materi yang berkaitan tentang yang akan kita pelajari ini. Yang pertama, dasar dan tujuan pendidikan umum dan pendidikan Islam. Kira-kira di antara kita ada yang tahu nggak tentang apa itu pendidikan? Ya, ada yang tahu? Pendidikan itu adalah proses dalam pembelajaran. Nih, pendidikan umum, pendidikan Islam yang bertujuan mengembangkan pengetahuan. Proses ya, proses anak itu harus dididik, dibina. Jadi ada kalimatnya Rabbil alamin, maknanya mendidik. Jadi Allah Subhanahu wa taala dan mendidik seluruh alam. Artinya membina, kemudian menjaga. Terus apa sih tujuan kita belajar ini? Nah, ini tujuannya. Tujuan kita belajar ini agar kita tahu, kita menganalisis apa itu dasar-dasar dan tujuan pendidikan umum dan pendidikan Islam. Ada pendidikan umum, ada pendidikan Islam. Apa sih dasar-dasarnya dan bagaimana? Nah, nanti itu yang harus kita pelajari. Jadi tumbuh dalam diri kita, oh ini mengapa saya harus belajar, oh ini mengapa saya harus kuliah, oh ini mengapa saya harus sekolah. Kemudian kita masuk ke materi pelajaran, dasar dan tujuan pendidikan umum dan pendidikan Islam. Baiklah, yang pertama, pengertian pendidikan umum. Bisa dibaca Rahimah? Di sini juga bisa dibaca. Pendidikan umum adalah proses pembelajaran yang bertujuan mengembangkan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan karakter peserta didik. Nah, jadi pendidikan umum ini pendidikan yang biasa di sekolah, itu adalah proses pembelajaran yang bertujuan mengembangkan pengetahuan. Jadi menambah pengetahuan anak yang sudah mengetahuan kemudian dikembangkan lagi. Kemudian keterampilan, menambah terampil. Sikap, merubah sikap anak tuh. Yang dulunya emak, jadi semuanya berubah. Lanjut.
Dasar dan dasar pendidikan umum. Jadi ada landasannya, ada dasarnya. Kenapa pendidikan umum itu dibuat? Nah, coba dibacakan itu. Dasar pendidikan umum kita apa? Di sini bisa dilihat. Yang pertama, dasar. Filosofis. Ya. Coba jelaskan dasar filosofis. Dibacakan pengertiannya dasar filosofis. Biasa aja yang jelaskan. Dasar filosofis ini dasar yang sesuai logika, masuk akal. Jadi orang membuat pendidikan itu udah mungkin tidak masuk akal. Jadi udah dipikirkan sebelumnya. Kemudian dasar psikologis, melihat perkembangan psikologi atau fisik anak. Jadi sekolah itu maka ada jenjang. SD, SMA, SMP. Jadi ada jenjangnya. Kemudian dasar apalagi dasar sosiologi. Apa dasar sosiologi itu? Coba dibacakan dasar sosiologi apa? Dasar sosial. Bagaimana nanti perkembangan anak ini, sosial anak ini dengan yang lain. Ya, itu dasar sosial. Jadi nggak cocok anak kelas 1 SD dimasukkan di kelas SMP tidak masuk karena apa? Sosialnya tidak jalan. Nanti ada malah SMP sering mengejek, memuja. Kan itu tidak boleh. Kemudian dasar yuridis. Dasar yuridis ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi udah ditata, disusun. Itu menurut pendidikan umum. Makanya ada kelas TK umur segini, kelas TK. Di atas itu 6 tahun ke atas kelas SD atau SD. Ada. Tidak boleh anak SD dimasukkan ke SMA. Walaupun dia minta, tidak boleh. Udah ada aturan bakunya. Kemudian tujuan pendidikan umum. Apa tujuannya? Mengembangkan potensi peserta didik. Anak-anak kita nanti dikembangkan potensinya, bakatnya dikembangkan. Nah, kalau tidak belajar, maka dia jadi bodoh. Nggak ada kegiatan itu kan kita lihat orang-orang yang belajar, bodoh. Nah, jadi tidak berkembang potensinya. Kemudian membentuk karakter, akhlaknya berubah, sikapnya berubah. Kalau ada orang belajar, sikap tidak berubah, tidak belajar. Meningkatkan potensi dan keterampilan hidup. Jadi yang awalnya gini aja main mobil, kedepannya bisa dia membuat mobil, bisa dengan sikapnya. Dan hal-hal membuat perubahan. Kemudian mempersiapkan warga negara yang bertanggung jawab. Karena kita di Indonesia ini tidak cukup sekedar kita jadi orang bodoh tidak belajar. Nanti kita harus tahu aturan negara. Kalau kita dilintas harus pakai helm. Kalau kita di warga harus ikut aturan warga. Di dusun harus ikut aturan ada dan seterusnya, ada aturan bakunya. Nah, itulah pendidikan. Kemudian di sisi lain ada juga kita sebagai orang Islam, kita tentu harus tahu juga bahwa pendidikan itu tidak cuma pendidikan umum di sekolah saja, ada pendidikan yang lebih mendasar. Itu pendidikan Islam. Apa itu pendidikan Islam? Coba bisa bacakan Solihin. Ada di situ Solihin. Dasar pendidikan Islam. 1. Al-Quran. Al-Quran merupakan sumber utama pendidikan Islam yang dan hadis untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi kalau Islam itu tujuannya jauh lebih jauh, mulai dari kecil dibina sampai besar ya, sampai wafat. Jadi itu tetap dididik. Anak, kita punya anak, tanggung jawab orang tua kepada anak ada. Itu pendidikan Islam. Dasarnya apa? Al-Quran dan hadis. Tepat sekali. Al-Quran dan hadis. Nah, inilah dasar-dasar pendidikan Islam. Yang pertama, Al-Quran. Al-Quran itu apa? Kalamullah. Yang pertama, hadis. Hadis perkataan Nabi. Kemudian ijma kesepakatan para ulama. Qiyas. Ini kiasi perbandingan kejadian dulu dan kejadian sekarang untuk penentuan hukum. Kemudian
pemikiran para ulama. ulama. Selanjutnya itu dasar awalnya. Tujuannya apa? Nah ini tujuannya. Membentuk insan Kamil. Membentuk insan kamil ini maknanya bagaimana caranya manusia kita ini menjadi manusia yang Sempurna. sempurna. Bahasa lainnya soleh. Ya, bahasa lainnya soleh. Soleh itu artinya orangnya benar. Jadi anak benar, jadi ibu benar, jadi bapak benar, jadi umat Islam benar. Itu maknanya soleh. Bukan yang digit aja, bukan, tapi benar. Jadi pemimpin yang benar. Jadi siswa yang Benar. Jadi mahasiswa yang Benar. sesuai aturan yang ada. Kemudian mengembangkan iman, terus Ilmu dan dan amal. iman itu percaya kepada Allah. ya, percaya kita itu iman. Kemudian ilmu, kita wajib tahu, sembahyang harus tahu. Kemudian itulah pegangan kita. Setelah kita tahu harus kita amalkan. Jadi Islam itu kita tahu, kemudian kita percaya, kita tahu dan kita amalkan. Kemudian membentuk akhlak mulia. Jadi tidak boleh jadi orang jahat meskipun bukan satu agama, tidak boleh. Kemudian mewujudkan kebahagiaan dunia dan Akhirat. jadi kalau Islam, pemikiran pendidikan Islam ini jauh, bukan cuma di dunia hidup kita, tapi di Akhirat. pendidikan umum dia sebatas dunia, sebatas perkembangan di dunia. Kemudian sosial dengan warga negara lain. Kemudian perbandingan pendidikan umum dan pendidikan Islam. Apa perbandingannya? Pendidikan umum berorientasi pada pengembangan kompetensi dan kewargaan. Jadi kompetensi, kewargaan, sikap dengan sesama warga haruslah baik. Sedangkan pendidikan Islam menambahkan dimensi spiritual dan akhlak. Apa dimensi spiritual itu? Percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat. Nah, itu dimensi spiritual yang tidak bisa diukur dengan empiris atau kasat mata. Nah, sekarang kita simpulkan. Coba di sini bisa kita simpulkan. Kita baca sama-sama ya. Pendidikan umum dan pendidikan Islam sama-sama Bertujuan mengembangkan manusia. Namun pendidikan Islam memiliki landasan wahyu dan orientasi ukhrawi. Jadi kalau pendidikan Islam ada landasan wahyu dari Allah, kemudian sampai ke akhirat. Nah, ini dasarnya. Dasar yang pertama pendidikan umum apa? Filosofis, sosiologis, dan yuridis. Kalau pendidikan Islam Al-Quran, hadis, ijma, qiyas. orientasinya Mengembangkan kompetensi dan kehidupan sosial. Nah, tadinya pendidikan Islam mengembangkan kompetensi ketakwaan, timbul rasa takut kepada Allah. Kemudian tujuannya menjadi warga yang berkualitas. Kemudian menjadi manusia sempurna seperti Rasulullah SAW. Kemudian nilai utama humanistik dan sosial. Kemudian yang Islamnya apa? Spiritual dan sosial. Jadi bedanya kalau yang ini yang pendidikan umum itu menjadikan manusia ini sebagai manusia saja, tapi kemudian sosialnya baik. Beda dengan pendidikan Islam, menjadikan spiritual, menjadikan manusia ini beriman, kemudian berakhlak yang baik, serta ada tujuan akhirat. Oke, kira-kira bisa dipahami? Ada yang tahu tadi?
Dari penjelasan ada yang belum paham? Paham semua? Alhamdulillah, kita paham semua ya. Oke, sekarang materi sudah kita simpulkan. Kemudian boleh saya kasih pertanyaan satu? Boleh. Oke, apa landasan pendidikan Islam? Satu, Quran. yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Oke, selanjutnya ada tugas tambahan, yaitu bisa kalian cari itu tentang materi selanjutnya. Udah, ini aja. Kalian cari saja tentang ayat-ayat untuk yang menunjukkan pendidikan Islam, ayat-ayat tentang pendidikan Islam dan hadis tentang pendidikan Islam. Nah, terus juga ini bahan referensi, mana tahu ada yang ingin baca dari materi kita tadi. Inilah bukunya, buku pendidikan Islam. Kemudian ini undang-undangnya tentang undang-undang pendidikan umum tadi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.